Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nansiata Rambu, NIM 1220011 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pengenalan dasar Microsoft Excel. Microsoft Excel digunakan untuk menghitung angka-angka, bekerja dengan daftar data, dan menganalisis data-data, serta mempresentasikan ke dalam bentuk grafik ataupun diagram. Hal pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi Microsoft Excel. Lalu kita bisa menuju ke Start. Setelah itu kita cari aplikasi Microsoft Excel dan klik lanjut. Setelah membuka aplikasi Excel, kita akan melihat yang namanya lembar kerja Microsoft Excel. Nah, pada tampilan ini terdapat yang namanya title bar. Title bar berisi nama file atau program aplikasi yang sudah aktif. Kemudian di sebelah kiri ada yang namanya Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar ini berisikan tombol yang dapat mempercepat proses kerja kita. Isinya hampir sama dengan perintah-perintah yang ada pada Office button ataupun menu file. Lanjut. Nah, juga kita dapat menambahkan shortcut. Kita bisa langsung klik Customize. Setelah itu klik More Command. Nah, misalkan di sini kita menambahkan shortcut copy. Kita langsung beli copy. Klik copy. Setelah itu klik add dan kemudian klik OK. Maka shortcut copy akan muncul Quick Access Toolbar. Kemudian pada tampilan lembar kerja ini kita juga dapat melihat yang namanya kolom. Nah, kolom ini memiliki nama berdasarkan abjad yang dimulai dari kolom A hingga Z. Kemudian dilanjutkan dengan AA hingga XPD. Setelah itu di bagian kiri layar retak kita bisa melihat namanya baris yang ditandai dengan angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian di sini ada yang namanya ribbon. Ribbon itu membuat menu-menu beserta sub menunya masing-masing. Misalkan di sini menu home. Menu home memiliki sub menu clipboard, font, number, style, cell, dan juga editing. Selain itu di sini ada namanya horizontal scroll bar. Nah, ini berfungsi untuk menggeser layar dari kiri ke kanan ataupun sebaliknya. Terus di sisi kanan ada yang namanya vertical scroll bar yang berfungsi untuk menyusun layar dari atas ke bawah ataupun sebaliknya. Setelah itu kita perlu mengenal yang namanya workbook dan worksheet. Untuk menambah workbook kita bisa langsung menuju ke menu file. Setelah itu klik link workbook dan klik OK atau create. Maka akan muncul workbook baru. Kemudian untuk worksheet, cara menambah worksheet itu kita bisa langsung ke tanda tambah yang berada pada sebelah kanan sheet 1. Nah, setelah itu kita klik, maka akan muncul sheet baru yang namanya sheet 2. Untuk mengganti nama sheet, kita cukup double klik pada nama sheet yang ingin diubah. Misalkan di sini saya ingin mengganti namanya menjadi Applicom. Kemudian jika kita ingin menghapus sebuah sheet, kita cukup klik kanan pada nama sheet, kemudian klik delete, maka sheet tersebut akan otomatis terhapus. Kemudian untuk proses pengetikan Excel, di sini saya mengetik data daftar belanja bulanan.
Setelah data sudah disiapkan, kita perlu memberi garis atau border pada data tersebut. Kita bisa langsung menuju ke anak panah yang ada pada submenu font. Setelah itu klik all border. Setelah itu kita bisa lanjut untuk mempercantik tabel data kita. Kita bisa melakukannya dengan pewarnaan ataupun lain sebagainya. Misalkan untuk pewarnaan teman-teman bisa klik sel yang ingin kita warnai. Setelah itu kita klik fill color. Setelah itu jika teman-teman ingin memperlebar kolom atau baris, teman-teman bisa menuju batas garis kolom atau baris. Setelah itu klik oke. Untuk perhitungan total harga barang, teman-teman berlanjut. Untuk perhitungan total harga, teman-teman bisa langsung ketik sama dengan, terus klik unit dikalikan harga satuan. Setelah itu klik enter. Setelah itu teman-teman langsung bisa tarik untuk mengcopy rumusnya. Nah, kemudian untuk menghitung total biaya yang kita butuhkan, kita bisa ketik sama dengan, setelah itu ketik sum, double klik, lalu blok daftar harga yang diinginkan. Kita bisa mempercantik data ini menggunakan satuan unit atau harga. Misalkan untuk unit teman-teman bisa blok data, kemudian klik custom, alignment. Setelah itu klik number, klik custom. Kemudian untuk general kita bisa ubah menjadi 0 spasi unit. Kemudian klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Setelah itu untuk data harga teman-teman bisa langsung blok data harga, lalu klik alignment, klik number, dan klik accounting. Sekian pengenalan dasar dari saya tentang Microsoft Excel.